Kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, itu ada ketentuan wajib bagi setiap wali, orang tua dari anak-anak, baik laki maupun perempuan, yang sudah menginjak dewasa, tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan, diberitahu sesuatu itu sudah paham. Jadi ukuran standar anak kecil bisa diberitahu itu minimal masuk usia 7 tahun. Maka kalau di bawah 7 tahun itu masih belum bisa menangkap secara baik apa yang diinginkan oleh orang dewasa. Sehingga persyaratan anak sekolah itu ada syarat minimal usia. Itu karena menurut penjelasan Rasulullah dan hasil penelitian, rata-rata kecerdasan anak mulai sempurna itu dimulai dari usia 7 tahun. Maka anak sekolah itu ya idealnya minimal 7 tahun baru sekolah. Nah, sebelum itu ya sifatnya hanya main-main, tidak boleh dibebani tugas-tugas karena anak belum paham. Makanya ada istilah PAUD, pendidikan anak usia dini. Itu hanya sekedar ya dengan cara menghibur, tidak boleh dipaksakan untuk mengikuti kemauannya orang tua. Apalagi diberi tugas-tugas yang kemudian membuat anak itu stres. Maka usia di bawah 7 tahun itu sifatnya main-main, nyanyi-nyanyi, diajari, yang penting menyenangkan, menarik untuk anak-anak. Jadi itu batas minimal menurut Rasulullah, itu termasuk ketika sudah memasuki usia 7 tahun, orang tua berkewajiban untuk memberikan arahan berkaitan dengan urusan sholat. Ngajari sholat itu kalau terlambat ya nanti agak susah. Maka ketika masuk usia 7 tahun itu harus diajari, agak dipaksa. Nanti misalnya diajak yang laki-laki, diajak jamaah usia 7 tahun. Terus di masjid itu misalnya namanya anak ya, kadang ketemu temannya terus rame, di tengah-tengah sholat ngobrol, kadang-kadang cekikian. Ya itu yang tua harus memaklumi. Itu baru tahap belajar. Karena sifatnya itu ngajari, merintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang wajib, ya dibutuhkan kesabaran. Maka kalau ada anak-anak kecil ikut sholat, usianya baru sekitar 7, 8, terus kadang-kadang rame, itu tidak boleh dimarahi, ya diberitahu yang enak. Apalagi diusir, jangan. Nanti nggak punya tempat yang membuat dia bahagia. Nah, kalau di masjid merasa senang, bisa bergurau dengan teman-temannya. Yang penting kita sebagai orang tua itu mendidik, agak dipaksakan supaya anak-anak biasa melakukan sholat sejak usia 7 tahun. Usia 7 tahun itu masih gampang. Apalagi kalau
disemangati dengan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Cara menyemangati misalnya kenapa harus sholat, itu ditunjukkan bahwa sholat itu mempunyai dampak-dampak yang positif untuk dirinya. Salah satunya dari mengajarkan sholat itu dikenalkan tentang kehidupan ukhrawi. Jadi dikenalkan bahwa orang sholat itu nanti mendapatkan banyak hal-hal yang positif, termasuk salah satunya diberitahukan bahwa orang sholat itu menjadi penyebab masuk surga. Nah, tentu anak bertanya, apa surga itu? Ya diberikan gambaran-gambaran yang kira-kira masuk akalnya anak-anak, walaupun itu sifatnya imajinasi. Kita dulu kan dikenalkan surga neraka itu ya dalam wujud dongeng, dan masih kecil itu percaya saja, membayangkan bahwa surga itu begitu nikmatnya, neraka itu mengerikan. Itu kalau masih usia 7 tahun, katakan sampai nanti 10 tahun, itu rekaman akal dan otak anak-anak itu sangat mendalam. Rata-rata itu ya dikenalkan bahwa kehidupan selanjutnya itu ada namanya kehidupan akhirat. Salah satunya untuk mendapatkan kenikmatan akhirat itu ya dengan cara melaksanakan sholat.